Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Fadila Dwi Rahman dengan NIM 2203102. Saya Sarah Nur Fauziah dengan NIM 2204580. Saya Rizka Uswatun Hasana dengan NIM 2207418. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai hubungan pembelajaran STEAM dengan kurikulum merdeka di PAUD. Selamat menyaksikan! STEAM untuk PAUD, STEAM merupakan integrasi dari 5 pembelajaran yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Math. STEAM merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang dunia alam dan digabungkan dengan dunia nyata yang akan menghasilkan pengetahuan baru dalam mempersiapkan revolusi era 4.0 atau abad 21. STEAM juga meliputi 4C yaitu Creativity, Critical Thinking, Collaboration, dan Communication. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan STEAM di PAUD. Yang pertama itu adalah reflection, di mana kegiatan reflection ini tuh bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal pada anak tentang tema yang akan dipelajari. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan dengan bercakap-cakap antara guru dan juga peserta didik. Selanjutnya itu adalah masa atau tahapan research, di mana pada tahapan ini tujuannya itu tuh untuk mencari tahu informasi tentang tema dan proyek yang akan dibuat. Biasanya dilakukan dengan kegiatan menonton video lalu tanya jawab dengan guru dan peserta didiknya. Selanjutnya itu adalah tahap discovery, di mana pada tahapan ini anak itu mulai merancang proyek apa yang akan dibuat, tapi rancangannya dalam bentuk kasarnya saja. Yang selanjutnya itu adalah tahapan application, di mana pada tahapan ini anak sudah mulai merancang dan membuat sebuah proyek merealisasikannya dari tahapan discovery sebelumnya. Selanjutnya itu adalah tahapan communication. Nah, di tahap ini anak mulai mempresentasikan di depan kelasnya tentang apa yang sudah dibuatnya sesuai dengan masalah pada tema kegiatan pembelajaran di hari itu. Nah, selanjutnya itu adalah kurikulum merdeka di PAUD, di mana jenjang PAUD merupakan fase persiapan atau fase fondasi untuk kemampuan literasi juga numerasi yang disesuaikan dengan kemampuan minat dan juga bakat dari anak itu sendiri. Di mana dari kegiatan tersebut itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang hal ini juga serupa dengan tujuan dari kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini mengusung pada tema kebebasan atau merdeka belajar pada pembelajarannya. Dalam satuan PAUD, merdeka belajar berarti merdeka bermain, karena belajar sambil bermain. Konsep merdeka belajar di PAUD juga ditujukan untuk memberikan kesempatan dan kebebasan anak untuk bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan menggunakan media apa saja yang mereka inginkan. Selanjutnya ada keterkaitan antara konsep STEAM dan kurikulum PAUD. Yang pertama itu ada pendekatan holistik. Aktivitas STEAM mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika sejalan dengan kurikulum merdeka PAUD yang mendorong pembelajaran yang menyeluruh. Yang kedua itu ada pengembangan keterampilan abad 21. Keterampilan ini meliputi critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Keterampilan ini juga menjadi fokus utama dalam kurikulum mereka PAUD maupun STEAM. Yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Pembelajaran ini juga menjadi salah satu penerapan kurikulum mereka PAUD, termasuk dalam STEAM. Yang keempat itu ada fleksibilitas dan kreativitas. Kurikulum merdeka PAUD memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Aktivitas STEAM mendukung pendekatan ini dengan menyediakan berbagai kegiatan yang memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi, berkreasi, dan belajar secara interaktif. Yang kelima itu ada elemen capaian pembelajaran. Di dalam kurikulum mereka PAUD memiliki capaian pembelajaran yang terdapat elemen-elemen. Yang pertama itu ada nilai jati diri. Yang kedua itu ada moral agama. Yang ketiga itu ada dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Elemen yang ketiga termasuk ke dalam lingkup STEAM.
Manfaat integrasi STEAM pada kurikulum PAUD itu ada 5. Yang pertama, melakukan eksplorasi dan integrasi di mana anak dapat mengeksplor pengetahuan yang mereka miliki ataupun pengetahuan baru yang mereka ketahui dan dilakukan investigasi ataupun pengamatan dan penelitian secara sederhana. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar proses sains, yaitu anak dapat memahami proses dasar sains seperti mengukur, mengamati, dan menyampaikan hasil pengamatan yang mereka hasilkan melalui lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, nyaman, dan berpikir, di mana anak dapat meningkatkan rasa keingintahuannya dalam suatu hal yang baru, dan mereka dapat merasakan nyaman dalam berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, itu ada mengenal lebih dalam tentang benda, yaitu di mana anak dapat mengetahui benda melalui ciri-cirinya, strukturnya, bentuknya, dan juga mengetahui fungsinya. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis, di mana anak dapat mengembangkan kreativitasnya melalui imajinasinya untuk sesuatu hal yang baru yang mereka tuangkan, dan juga mereka dapat berpikir secara kritis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai hubungan antara pembelajaran STEAM dengan kurikulum Merdeka di PAUD. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.